campak, demam berdarah, dan rabies. Perkenalkan, nama saya Sofatulisa. Dalam memaparkan materi, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya yaitu Artika Sari yang akan memaparkan materi tentang penyakit campak, kedua Ila Ramawati dengan materi demam berdarah, dan yang ketiga Suci Ramadhani dengan materi rabies. Berikut penjelasan dari materi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan penyakit tentang campak, di mana peta konsepnya yaitu pertama, pengertian campak, kedua, penyebab campak, ketiga, gejala campak, keempat, pengobatan dan pencegahan campak. Pengertian campak. Campak adalah penyakit yang menunjukkan gejala ruam pada seluruh tubuh dan sangat menular. Umumnya, gejala campak muncul sekitar 1 hingga 2 minggu setelah tubuh terkena virus campak tersebut. Gejala campak seperti mata merah dan sensitif terhadap cahaya, menyerupai gejala pilek seperti batuk kering, hidung beringus, dan sakit tenggorokan, lemas dan letih, demam tinggi, sakit dan nyeri, tidak bersemangat dan kehilangan selera makan, diare atau muntah-muntah, dan bercak kecil serta berwarna putih keabu-abuan di mulut dan tenggorokan, serta diagnosis campak. Penyebab campak. Campak merupakan infeksi yang disebabkan oleh virus yang menular melalui percikan air liur yang dikeluarkan penderita saat batuk atau bersin. Kemunculan ruam kemerahan di seluruh tubuh sebagai gejalanya dan sangat menular. Campak sangat menular dan akan memunculkan ruam pada seluruh tubuh. Umumnya, sekitar 1 hingga 2 minggu setelah virus masuk ke dalam tubuh, gejala campak baru akan muncul. Cara pengobatannya yaitu minum banyak air untuk mencegah dehidrasi, banyak istirahat dan hindari sinar matahari selama mata masih sensitif terhadap cahaya, dan minum obat penurun demam dan obat pereda sakit serta nyeri. Cara pencegahan campak yaitu pencegahan utama campak dilakukan dengan imunisasi campak dan MMR. Imunisasi campak dilakukan pada saat anak berusia 9 bulan. Kemudian dilanjutkan dengan vaksin MMR yang merupakan vaksin kombinasi untuk mencegah campak, gondongan, dan rubella. Imunisasi MMR dilakukan pada usia 15 bulan dan diulang pada usia 5 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ila Ramawati. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya mengenai penyakit demam berdarah. Materi yang akan saya paparkan ini mencakup 4 pembahasan pokok. Yang pertama, pengertian demam berdarah. Yang kedua, gejala terkena demam berdarah. Yang ketiga, tahapan derajat keparahan demam berdarah. Dan yang keempat, pencegahan demam berdarah. Lanjut pada pembahasan pokok yang pertama, yaitu pengertian demam berdarah. Demam berdarah merupakan penyakit yang banyak ditemukan di sebagian besar wilayah tropis maupun subtropis, terutama Asia Tenggara seperti Amerika Tengah, Amerika, dan Karibia. Host alami demam berdarah adalah manusia dan agennya adalah virus Dengue yang termasuk dalam famili Flavidae dan genus Flavivirus. Terdiri dari 4 fenotip yaitu Den-1, Den-2, Den-3, dan Den-4. Demam berdarah ini ditularkan ke manusia melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi yang terdapat hampir di seluruh pelosok Indonesia. Selanjutnya, pembahasan yang kedua mengenai gejala demam berdarah. Yang pertama, demam tinggi mencapai 40 derajat Celcius. Yang kedua, nyeri kepala berat. Yang ketiga, nyeri pada sendi, otot, dan tulang. Yang keempat, nyeri pada bagian belakang mata. Yang kelima, nafsu makan menurun. Yang keenam, mual dan muntah. Yang ketujuh, pembengkakan kelenjar pada getah bening. Dan yang kedelapan, kemerahan sekitar 2-5 hari setelah demam. Selanjutnya, pembahasan mengenai tahapan derajat keparahan demam berdarah. Meliputi 4 derajat. Yang pertama, derajat 1 dengan tanda terdapat demam disertai gejala tidak khas dan uji tourniquet positif. Yang kedua, gejala 2 yaitu
derajat 1 ditambah ada peredaran spontan di kulit atau peredaran lain. Yang ketiga, derajat 3 yang ditandai dengan adanya kegagalan sirkulasi, yaitu nadi cepat dan lemah serta penurunan tekanan nadi dan hipotensi. Yang keempat, derajat 4 yang ditandai dengan shock berat, yaitu nadi tidak dapat diraba dan tekanan darah tidak terukur. Selanjutnya, pembahasan mengenai materi pencegahan demam berdarah. Pencegahan demam berdarah dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama, memasang kelambu dan kasa. Memasang kelambu pada tempat tidur serta kasa pada pintu dan jendela. Hal ini bisa menjadi cara mencegah demam berdarah dengue atau DBD. Selanjutnya, menyalakan AC dan kipas angin. Kemudian menggunakan obat nyamuk, menggunakan pakaian tertutup, memperoleh vaksin dengue, serta mengonsumsi vitamin C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan lanjutkan materi yang ketiga, yaitu tentang penyakit rabies. Rabies atau yang dikenal juga dengan istilah anjing gila adalah infeksi virus pada otak dan sistem saraf. Rabies adalah sebuah penyakit akibat virus yang ditularkan kepada manusia melalui air liur hewan yang terinfeksi virus rabies. Pada umumnya, penyebaran terjadi melalui gigitan dan hewan yang bersangkutan. Penderita rabies bisa sembuh apabila penyakit ini segera ditangani. Namun umumnya, begitu seseorang mulai menunjukkan tanda dan gejala rabies, penanganannya sudah terlambat untuk dilakukan. Penyakit ini hampir selalu menyebabkan kematian bagi penderitanya. Oleh karena itu, jika seseorang memiliki resiko tertular rabies, vaksinasi adalah langkah pencegahan yang paling efektif. Selanjutnya, penyebab rabies. Infeksi ini disebabkan oleh virus rabies yang menyebar melalui air liur hewan yang terinfeksi. Infeksi virus ini dapat menyebar kepada hewan lain maupun kepada manusia melalui gigitan hewan yang terinfeksi. Pada kasus yang jarang ditemui, virus ini menyebar ketika air liur dari hewan yang terinfeksi masuk ke tubuh manusia melalui mulut, mata, atau luka terbuka. Hal ini terjadi ketika hewan tersebut menjilat bagian tubuh manusia yang bersangkutan. Adapun hewan penyebab rabies, hewan yang dapat menyebarkan virus ini adalah hewan mamalia seperti kucing, anjing, sapi, kambing, musang, kelelawar, rakun, serigala, monyet, dan lain-lain. Adapun gejala dari penyakit rabies ini, gejala rabies biasanya muncul sekitar 4-12 minggu setelah pasien tergigit hewan yang terinfeksi. Terdapat gejala lanjutan yang dapat muncul pada penderita rabies. Gejala lanjutan tersebut merupakan penanda bahwa kondisi pasien semakin memburuk. Tanda dan gejala dari rabies yang perlu diketahui antara lain seperti demam, nyeri pada bagian kepala, mual, muntah, dan rasa gelisah, kemudian tidak nyaman, rasa cemas yang berlebihan, kebingungan, hiperaktif, sulit menelan, air liur menjadi banyak, takut kepada air, halusinasi, insomnia, kemudian yang terakhir kelumpuhan sebagian anggota gerak. Itulah tadi pengertian dari rabies, gejala penyakit rabies, hewan yang menimbulkan penyakit rabies, kemudian tanda dan gejala-gejala yang ditimbulkan oleh penyakit rabies. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu Suci Ramadhani. Langsung saja masuk pada materi diagnosis dan pengobatan. Diagnosis dapat kita ketahui melalui anamnesis dan pemeriksaan fisik. Ketika seseorang baru digigit oleh hewan, sulit untuk kita ketahui apabila hewan tersebut menularkan virus rabies atau tidak. Hal yang dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan terjadinya infeksi sebelum tanda dan gejala muncul. Berikut materi lanjutan, yaitu penanganan rabies.
Saat infeksi rabies sudah terjadi dan menimbulkan tanda dan gejala, tidak ada penanganan yang dapat diberikan secara efektif. Pasalnya, infeksi virus ini merupakan infeksi yang fatal. Meskipun demikian, pada beberapa kasus ditemui sekelompok kecil orang berhasil selamat dari infeksi virus ini. Penanganan yang dilakukan berupa pemberian imunoglobulin atau serum atau vaksin anti rabies. Pemberian serum atau vaksin bertujuan untuk membantu tubuh dalam melawan virus dalam melawan virus penyebab infeksi pada otak dan sistem saraf. Kedua, pencegahan rabies. Pencegahan infeksi virus rabies adalah dengan mengurangi risiko terpapar dengan hewan yang terinfeksi virus ini. Beberapa cara yang dapat dilakukan adalah: 1. Melakukan vaksinasi ketika berencana untuk bepergian ke daerah di mana virus rabies masih umum ditemukan. Kedua, melakukan vaksinasi pada hewan peliharaan. Ketiga, menjaga hewan peliharaan agar tidak memiliki kontak dengan hewan yang terinfeksi rabies. Keempat, melaporkan kepada pihak berwenang ketika menemui hewan dengan gejala rabies. Kelima, jangan mendekati hewan liar. Sekian video dari kelompok kami.